Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Enfol Show. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang langsung dari Maluku, akademisi hukum uh, Fakultas Syariah IAIN Ambon, uh, Bapak Syah Aulwar SHMA. Gimana kabarnya, Bapak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Jadi beliau ini sedang ada agenda di Jakarta ya. Mumpung lagi ada agenda di Jakarta, kita curi kesempatan untuk bisa berdiskusi tentang fenomena hukum politik tanah air. Sebelum dimulai nih, apa agenda di Bapak di Jakarta nih? Ya. Kita agendanya mendampingi cabang-cabang lomba. Olimpiade Sains, Agama dan Riset di PTKI se-Indonesia yang selenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, ada agenda lomba ya? Ya, agenda lomba. Apa? Ya, alhamdulillah kita IAIN Ambon berhasil juara. Agak dekat dikit. Kita berhasil juara 3. Alhamdulillah. Kita berhasil juara 3. Prestasi yang membanggakan ini. Ya, alhamdulillah. Itu melanjutkan tradisi Bang Noval kan? Iya, ingat masa-masa lalu kan? Masa-masa ajang kompetisi. Ya. Yang dijuarai kompetisi apa, Bapak? Alhamdulillah debat konstitusi. Ya. Alhamdulillah. Jadi beliau sedang agenda ke Jakarta untuk menemani kontingen IAIN Ambon dalam beberapa cabang mata lomba yang diadakan di perguruan tinggi Islam Indonesia. Dan alhamdulillah sangat membanggakan, salah satu cabang mata lomba debat konstitusi memperoleh juara 3 se-nasional seluruh PTKI di Indonesia. Kita menyeberang nih Bapak. Ya. Bicara tentang potret hukum di tanah air yang kemarin sempat viral, itu tentang sistem pemilu yang konon katanya itu digugat mau dirubah dari pemilu proporsional terbuka ke dalam proporsional tertutup. Nah, dan sekarang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Apa nih yang dapat dilihat nih, yang dapat kita dianalisis nih Bapak? Ya, kita bersyukur ya. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih tetap melihat pemilu dengan sistem proporsional terbuka itu lebih lebih sesuai lah dengan konstitusi kita. Objektif ya? Ya, objektif. Ya, kalau kita baca konstitusi, paling tidak argumentasi yang paling utamanya adalah kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Siap. Ya. Rakyat mau apa? Rakyat mau apa, ya itu yang harus dilakukan oleh negara. Berarti menurut Bapak putusan ini sudah sangat tepat ya? Sudah sangat tepat. Ada banyak sekali. Hukum itu kan dinamis. Siap. Jadi kalau kita mau kembali kepada sistem proporsional tertutup, itu kita seperti orang yang tidak move on dari tidak bisa move on yang lama, ya. Padahal sejatinya karena hukum itu dinamis, maka proporsional terbuka adalah hal yang sudah sangat proporsional dalam konteks berdemokrasi kita di negara. Tapi menurut Bapak menanggapi banyak yang mendalilkan, ini juga didalilkan oleh para penggugat di Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan sistem proporsional terbuka ini merusak demokrasi karena dijadikan menjadikan demokrasi tidak sehat. Bahkan caleg-caleg ini cenderung untuk kemudian memanfaatkan uang sebagai sebagai modal kemenangan. Demokrasi tidak substansial. Bagaimana itu menanggapi itu? Jadi sebenarnya kita bicara pidana itu konteksnya berbeda. Money politik itu kan? Iya. Sebenarnya itu kekhawatiran yang sebenarnya juga bisa sama. Kalau proporsional tertutup itu dipakai dalam sistem, karena jual beli suara itu juga akan terjadi juga dalam internal partai yang ada kan. Tidak ada garansi bahwa dua-duanya tidak ada money politik. Ya, karena itu sebenarnya kalau kita bicara kejahatan money politik dan sebagainya itu, konteksnya ya pada
law enforcementnya, Penerapan hukum ya. penerapan hukum. Udah masing-masing sudah punya bagian. Ya, bagaimana Politik, pidana, struktur-struktur pengawasan dan sebagainya itu betul-betul harus efektif, dimaksimalkan. Ya, memaksimalkan tugas dan wewenangnya sehingga apa yang kita khawatirkan itu bisa terminimalisir dengan sendiri. Itu artinya bahwa dalil proporsional terbuka itu menjadikan demokrasi jadi tidak sehat, dimanfaatkan sebagai ajang politik uang, itu mentah ya? Mentah saya kira. Saya pikir proporsional terbuka itu lebih tepat lah, karena itu akan ada terbangun kan, ikatan emosional yang sama antara pemilih dan orang-orang yang dipercayakan lebih dekat, ya menjadi representasinya lah kan di parlemen. Karena katanya kalau proporsional tertutup itu seperti orang membeli kucing dalam karung. Iya. Kan kita nggak tahu ini kita mau pilih siapa. Yang tentukan elit partai. Iya. Nah, itu ya sebenarnya partai politik itu sebenarnya juga harus berkaca lah ya. Saya pikir banyak juga partai politik yang tidak pro dengan proporsional tertutup, karena akan banyak sekali merugikan berapa calon-calon legislator yang mungkin dia punya kemampuan untuk memobilisasi masanya itu jauh lebih banyak dan mungkin dipercaya oleh rakyat, tapi karena ini tidak punya kedudukan yang strategis di partai bisa jadi. Ini ada yang sedikit menarik dari potret proporsional tertutup terbuka. Ini baru pertama kali ini, sebelumnya kan MK itu kan putusannya kontroversial. Ya. Tapi itu ya kebanyakan di challenge ataupun dikritik oleh masyarakat misalnya atau akademisi. Tapi kali ini DPR, mayoritas fraksi DPR mengultimatum Mahkamah Konstitusi jika memutuskan proporsional, mengabulkan proporsional tertutup. Ini bagaimana dalam pandangan bernegara ini? Saya pikir itu keresahan mungkin ya, DPR sebagai lembaga negara ya, termasuk keresahan mereka-mereka yang sekarang duduk di parlemen, yang faktanya ya memang mereka punya suara yang banyak. Jadi itu salah satu kekhawatiran mereka, sehingga mungkin menjadi bagian yang tidak terpisahkan suara-suara yang disampaikan juga oleh masyarakat dan disampaikan oleh. Saya kira kita sepakat lah bahwa hukum itu memang harus tetap dinamis ya. Kalaupun ada hal-hal yang sebenarnya masih menjadi catatan ya, minus dalam catatan demokrasi kita, saya kira hal-hal yang minus itulah yang harusnya diperbaiki, bukan mengembalikan satu sistem pemilu yang sudah 2011 sudah diputuskan yang kita tahu betul bahwa itu syarat dengan kepentingan politik juga partai kan. Dan memang agak aneh juga di sisa waktu pemilu sudah tinggal beberapa bulan lagi, tiba-tiba mau menggugat kan, akan banyak dampak-dampaknya terhadap proses pemilu juga pasti berpengaruh kan. Ya itu seperti itulah. Saya kira ini juga sebagai semacam serangan yang hampir mendelegitimasi mendelegitimasi semangat mereka ya yang mencalonkan diri sebagai legislator dan juga semangat di tengah-tengah ini masyarakat yang hari ini mau memilih siapa pemimpinnya ya, jadi bimbang ya, karena udah siap nih caleg nomor 1 ini nama ini, tiba-tiba begini MK putuskan pemilu tertutup, gak ada lagi nama kandidat yang ada cuma pilih kucing dalam karung. Ya ini agak-agak ironis. Nah, memang secara teori sih kita agak dekat Bapak. Memang secara teori ya, memang partai politik itu ya punya peran lah ya. Ya. Tapi proporsional terbuka tidak menutup peran partai itu sendiri. Betul. Justru dalam partai politik itu harus
diisi dengan persaingan-persaingan yang sehat, yang selektif ya kan. Tentu calon-calon yang diusung itu tidak hanya sekedar calon-calon yang hanya meraup suara saja, ya kan? Ya. Tapi betul-betul saat terpilih dia mampu. Kita pikir Bapak bahwa dalam proses partai politik itu kan ada proses mekanisme pengkaderan dan sudah ada jenjang-jenjang tertentu kan, jadi tidak langsung tiba masa tiba akal. Itu kan sudah tertuang jelas dalam undang-undang partai politik. Atau mungkin ada sebagian ada partai-partai yang sedang berkuasa hari ini mungkin yang sudah yang agak takut kan. Ada ketakutan jangan sampai ke depan nggak terpilih lagi kan. Ada yang banyak seperti itu. Cenderung partai menggunakan kader-kadernya hanya untuk kepentingan mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kan. Tapi penentuan akhirnya pun di partai, sehingga bisa jadi mereka yang suaranya tadi cuma sedikit tapi punya secara struktur tinggi dalam partai atau bisa jadi juga terjadi yang saya sebut tadi tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan money politik dan artinya menciptakan transaksi kelompok kepentingan dalam semakin tajam. Pasti akan ada transaksi. Kemudian kapitalisasi partai politik terjadi di sana. Kalau proporsional tertutup. Kira begitu. Ini sebetulnya diskusi tentang ini nih menarik karena kemarin ada yang sempat heboh kan sebelum jatuh putusan kan Bapak, Profesor Denny Indrayana yang menyampaikan di publik bahwa menerima bocoran. Ini bagaimana? Dia mau dilaporkan itu bagaimana itu Pak? Katanya membocorkan rahasia negara. Tapi ternyata tidak juga ya. Tidak ada. Kan berbeda, artinya tidak terbukti rahasia negara. Tidak terbukti. Akhirnya MK keluarkan juga putusannya proporsional terbuka. Ya mungkin beliau juga termakan isu atau kita juga tidak mengerti lah ya. Atau mungkin supaya publik bisa mengontrol kan, sengaja dilempar kan. Mungkin juga itu, mungkin mau melihat respon publik seperti apa ya. Baik. Tiba-tiba di isunya adalah proporsional tertutup kan. Setelah isu itu keluar, ternyata respon publik itu begitu besar. Akibatnya berubah berubah ya. Tapi kita harus apresiasi lah putusan MK sejauh ini ya. Paling tidak putusan MK ini adalah tetap akhirnya MK masih berdiri ya. Konsisten dalam menjaga konstitusi. Sehingga putusannya tetap menjadikan proporsional terbuka itu sebagai sistem pemilu yang nanti kita laksanakan. Baik, terima kasih. Bapak sudah sama-sama. Sudah first time ini berjumpa dalam Enpol Show. Mumpung beliau lagi di Jakarta, kita curi pikiran beliau, kita galilah dalam beberapa menit ini ya. Terakhir ini Bapak. Saya diajak ngopi ini ternyata untuk ini. Ngopi sambil ini supaya agak menikmati suasana Jabodetabek. Sebentar lagi berangkat. Jam berapa ini take off? Jam 1. Jam 1 beliau akan berangkat ke Ambon. Pokoknya kita doakan beliau sehat selalu. Amin. Dan saya heran nih setiap yang beliau kawal ini selalu dalam event-event lomba ini selalu menang ini, selalu berbahagia nih. Mungkin ada ilmu beliau nih kan. Ya, mungkin beruntung saja. Tapi kerja keras ya. Ya terutama peserta-pesertanya kan. Terutama mahasiswa-mahasiswa kita luar biasa. Dosen-dosen ya, dosen-dosen sana yang selalu memberikan warna, support selalu ya. Support, training semuanya ya. Bahkan bukan saja dosen tetap, mitra-mitra seperti Peradi semua ya. Ikut seperti Komisi Yudisial ikut menyumbangkan pikiran-pikiran dengan banyaknya mosi yang oleh panitia diberikan panitia. Pokoknya sampai setahap ini ya luar biasa pencapaian yang Ambon. Kita doakan ke depannya akan lebih banyak event-event ini yang ke depannya itu ya bisa lebih banyak lagi event-event yang diikuti, dan ke depannya kita berharap ini bisa menjadi perhatian ya, supaya lebih dimaksimalkan lagi ke depannya supaya membanggakan kampus itu selalu gitu.
Terakhir kita kembali kepada topik Bapak. Apa pesan terakhir pesan kepada potret proporsional tertutup terbuka yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi? Pesannya nih. Pesan ya mungkin kita sama-sama mengawal ya. Ya. Proses demokrasi dan pemilihan calon-calon legislator yang sebenarnya kalau kita pilih dengan baik ya paling tidak kita menghindar dari money politik. Karena mereka yang akan duduk di sana itu akan kita bergantung masa depan anak-anak ya, masa depan lingkungan kita dan banyak sekali. Baik, sehingga politik itu memang tidak pernah bisa dipisahkan dari hajat kehidupan kita. Iya ya. Baik itu beragama maupun bernegara. Karena itu kesadaran yang harus muncul hari ini adalah memilih orang-orang yang betul-betul yang tepat ya untuk bisa menyampaikan ya suara-suara rakyat ya. Baik. Tidak melupakan janji kampanyenya dan sebagainya. Kalau sudah ada yang punya rekor bagus dipertahankan. Berarti berdasarkan track record nih? Ya, yang sudah ada kan? Iya, siap. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Pak. Siap. Pokoknya sehat selalu, kita doakan beliau. Amin. Nanti insya Allah kalau dalam waktu sehat ke depan mungkin kita akan berjumpa lagi dalam keadaan yang tetap fresh, tetap terjaga dan pastinya tetap fun. Kita jumpa lagi dalam Penpol Show di hari yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Penpol Show, terutama bagi mahasiswa yang diajar beliau dan seluruh kompetitor lomba hari ini yang dikawal juga sama beliau dan dosen-dosen yang lain gitu. Untuk mendukung channel saya dengan memberikan komentar terbaik, kritik, saran dan seterusnya. Serta jangan lupa like dan subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.